Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam pembelajaran di Bible Study Online CK7. Mari kita sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 40. Dan sebelum kita mulai, mari kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, kita minta urapan Tuhan turun atas kita. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian. Kami berikan kepada hanya bagi Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur bagimu, Terpuji Yesus. namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Terima kasih buat kasih dan Engkau sayang luar biasa, terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Kirana basana batakarana Kirana basana batakarana. Haleluya. Kirana balana 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 balana. Kirana balana 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 balana. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup.
buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sepanjang hidup kami mengalami kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, Bapakku, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur. Kiralada balada 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 bo. Kiralada balada 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 bo. Terima kasih Yesus. Korea wata shanda karawata sekeka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami terus Tuhan mau sepanjang hidup kami melekat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Inilah rasa syukur kami. Ini adalah doa dan pengharapan kami kepadamu. Biarlah Tuhan ini semuanya menyenangkan hatimu. Menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan tahta-Mu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Urapi setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi mereka pada saat ini Tuhan. Mereka yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi Tuhan, Engkau sanggupkan mereka untuk mengerti Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang baru, dan sanggupkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Urapi juga hamba Tuhan, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba, biar itu semuanya berasal daripada-Mu. Berikan pewahyuan-pewahyuan yang baru, firman-firman yang baru Tuhan, singkapkan Tuhan di dalam hati dan pikiran hamba, supaya itu semuanya boleh tersampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, dan supaya itu boleh menjadi berkat Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami mulai pembelajaran kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan shalom kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di kelas Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan membahas di dalam Mazmur yang ke-40. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai doa minta tolong, permohonan kepada Tuhan, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengucap syukur dan berdoa. Minta nasihat dan ajaran pewahyuan-pewahyuan yang baru dari Tuhan dalam firman-Nya di Mazmur Daud ini, di mana Mazmur yaitu Daud menanti-nantikan Tuhan. Dia sudah berharap, dia sudah berdoa pada saat dia sakit, dia sudah minta tolong pada saat dia ke dalam kesesakan, dan saat ini kita belajar bagaimana Daud bersyukur. Nah, kita akan baca sama-sama dan kita akan bahas satu persatu dari ayat demi ayat. Perikopnya adalah syukur dan doa. Di ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ini masih Mazmur Daud. Di ayat yang kedua dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mazmur Daud ini melukiskan bahwa Daud ini sangat amat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang dia puji, Tuhan yang dia muliakan dan ia banggakan. Ia sangat merindukan Tuhan menjenguknya dan mendengar teriakannya dalam permohonannya, dan Tuhan menolong Daud. Daud dengan setia dan sabar menanti-nantikan kehadiran Tuhan, lawatan dan pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Dan kesetiaan, kesabarannya itu tidak tergoyahkan. Dan itu dilakukan oleh Daud siang dan malam. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Wow, ini ayat yang sangat luar biasa, di mana dikatakan bahwa Tuhan Allah mengangkat Daud dari lubang kebinasaan dan dari lumpur rawa. Rawa yang begitu pekat, rawa yang begitu menggambarkan penderitaan yang amat sangat dalam. Dan Tuhan menempatkan kakinya di atas bukit batu, di atas bukit yang sangat teguh, dan menetapkan langkah-langkah Daud. Nah, di ayat ini pemazmur berkatakan bahwa Tuhan Allah kita sudah begitu banyak berbuat baik dan menolong kita. Dan mengangkat kita dari lubang kebinasaan kita yang dahulu seharusnya binasa, tapi Tuhan angkat kita. Tuhan selamatkan kita, Tuhan tolong kita. Dan juga Daud menempatkan kakinya di bukit batu yang kokoh, yang kuat, yang aman, yang tidak tergoncangkan. Dan selanjutnya Tuhan menetapkan setiap langkahnya dengan mantap, dengan aman, dengan lurus, dan dengan benar. Di ayat 4 dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Dan banyak orang yang melihatnya akan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat ini diangkat menjadi satu puji-pujian yang begitu luar biasa, yang pastinya Bapak Ibu kenal bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita untuk memuji Allah kita.
Tetapi pada saat itu Daud itu dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang sebenarnya masa-masa yang sulit. Tapi yang luar biasa bahwa Tuhan menyatakan dirinya melalui puji-pujian yang baru kepada Daud. Dan memberikan nyanyian-nyanyian yang baru supaya Daud terus-menerus memuji Allah kita. Dan Tuhan Allah disenangkan melalui pujian dari mulut Daud. Begitu juga Tuhan Allah pasti disenangkan kalau kita secara sadar, secara yakin, secara mantap memuji Allah kita dengan nyanyian-nyanyian yang baru. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan berkeluh kesah. Karena dengan puji-pujian kita, banyak orang akan melihat dan menjadi takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada perbedaan di antara orang benar. Ketika dia itu dalam kesesakan, ketika dia dalam masalah, dia tetap memuji Allahnya. Dia tetap bersyukur, dia tetap sukacita. Dia tidak komplain, dia tidak mengeluh, tetapi dia bersukacita. Dan akhirnya mereka percaya bahwa kekuatan, pertolongan itu hanya berasal daripada Tuhan saja. Di ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau menyimpang kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dengan jelas ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa berbahagialah. Garis bawahi, orang pasti akan berbahagia jika ia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kunci utama untuk orang bisa berbahagia bukan karena dia mungkin lepas dari masalah. Karena gak ada manusia pun satupun yang bisa lepas dari masalah. Masalah gak usah diundang, itu pasti akan datang sendiri. Tetapi pada saat kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita disebut berbahagia. Dan berbahagialah orang yang mengandalkan keyakinannya kepada Allah. Berbahagialah kita dengan iman yang teguh kepada Kristus Yesus dan percaya penuh kepadanya. Dan berbahagialah kita yang selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan menyanyikan nyanyian puji-pujian, memuliakannya, menyembah Dia. Dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Meskipun kita di dalam proses yang sedang kita alami. Di ayat 6 dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dalam ayat ini, Daud mengatakan bahwa Tuhan Allahnya sudah melakukan terlalu banyak buat dirinya. Allah sudah bekerja begitu sempurna dalam hidupnya. Perbuatan Tuhan itu terlalu besar dan ajaib. Rencana maksud Tuhan yang sangat indah, yang sangat luar biasa dan sangat takjub. Di dunia ini siapa sih yang berkuasa untuk merencanakan yang lebih sempurna daripada Tuhan Allah kita? Kadang-kadang pikiran kita gak bisa menyelami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di sini Daud mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu sempurna buat dirinya. Nah, pemazmur katakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan. Gak ada satupun di atas langit dan di kolong bumi ini yang dapat disejajarkan dengan Tuhan Allah kita yang begitu luar biasa. Karena itu Daud mau memasyurkan, memberitakan, mengatakan kepada semua orang berkat anugerah dan keselamatan yang dia telah dapatkan dari Tuhan. Yang Tuhan telah karuniakan dalam dirinya. Karena terlalu besar jumlahnya gak dapat dihitung. Bapak Ibu, jangan menghitung masalah kita. Jangan menghitung beban yang saat ini sedang kita mungkin alami. Tetapi hitunglah kebaikan Tuhan. Kita gak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Kalau kita saat ini bisa bernafas, kalau saat ini kita mungkin dalam kondisi yang sehat, meskipun ada mungkin masalah-masalah lain, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang tidak dapat kita dapat ukur, yang tidak dapat kita hitung. Karena Tuhan terlalu baik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Jangan hitung kesusahannya, tetapi hitung berkatnya. Maka kita akan menemukan betapa besarnya Allah kita. Betapa dahsyatnya Tuhan kita.
Dia lanjutkan di ayat yang ke-7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Di ayat 9 dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Di ayat ini mengungkapkan bahwa perasaan syukur atas berkatnya itu yang gak cukup hanya sebatas korban bakaran dan korban sembelihan. Daud menegaskan bahwa korban yang terutama di dalam kehidupan dirinya adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan di dalam kehendak Tuhan itu mencakup setiap korban-korban. Dan bahkan dikatakan bahwa Taurat Tuhan ada dalam dadanya. Berarti Taurat Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan adalah bagian dalam hidupnya. Dia gak bisa dipisahkan dengan kebenaran firman. Dia gak bisa dilepaskan. Jadi dia mau dan dia mau melakukan kehendak Tuhan, menaatinya sepenuh hatinya. Wow, ayat yang sangat dalam. Ternyata kebenaran firman Tuhan, menaati firman Tuhan itu gak cukup. Kalau kita cuma sekedar memberikan korban persembahan tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi korban yang terutama adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi garis bawahi, korban yang terutama adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Dilanjutkan di ayat ke-10 dikatakan, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Di ayat ini dikatakan bahwa Daud itu tetap mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada kelompok kecil, tetapi kepada jemaah yang besar, kepada banyak orang. Jangan sampai tekanan atau masalah merintangi atau menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran Injil firman Tuhan. Tetapi biarlah di setiap situasi, di setiap kondisi, kita tetap mengabarkan Injil keselamatan itu. Jangan kepada orang-orang tertentu. Jangan hanya kepada orang yang ini kita lakukan, tetapi kepada yang itu kita tidak kabarkan kebenaran firman Tuhan. Saksikan terus kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Di ayat 12 dilanjutkan dengan, Engkaulah Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Dilanjutkan ayat 14. Berkenan kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena nodaku mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Di ayat ke-12 sampai 16 ini Daud memohon rahmat dan belas kasihan Tuhan turun atas dirinya. Karena Daud sadar bahwa pertolongan itu hanya berasal dari Tuhan. Bahkan pembelaan dan pembalasan adalah haknya Tuhan juga. Pada ada saatnya kita harus berdiam diri. Dan ada saatnya Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas diri kita. Dan juga ada saatnya, ada waktunya Tuhan membalas musuh-musuh kita dengan adil.
Bagian kita bersyukur. Bagian kita melakukan apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Di ayat 17 dikatakan, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara, miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, jangan terlambat. Di kedua ayat terakhir ini di ayat 17 dan 18. Ini menyatakan sukacita, kegembiraan. Itu semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, kalau kita berharap penuh kepada Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada Bapak, Ibu, dan saya. Masalah boleh datang, masalah boleh ada. Tetapi sukacita itu dan damai sejahtera hanya berasal daripada Tuhan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Dia sadar betul bahwa kegembiraan dan sukacita itu hanya berasal daripada Tuhan. Bukan dari manusia atau kesenangan dunia. Akan tetapi orang yang mencari Tuhan, mencintai keselamatan daripada Tuhan, dan juga yang menyatakan kebesaran Tuhan, itu yang akan mendapatkan sukacita dan kegembiraan. Bapak Ibu, dikatakan di sini, meskipun kondisinya semakin susah, semakin sengsara dan semakin miskin. Baik itu miskin mungkin, miskin dalam kondisi, miskin dalam jasmani, miskin dalam tertekan. Tetapi Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Tuhan pasti tidak pernah terlambat untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa saat ini kita meletakkan hidupan kita, pengharapan kita? Cuma satu-satunya, hanya kepada Tuhan. Pada saat kita bersyukur, pada saat kita berdoa, seperti apa yang diajarkan dari Mazmur Daud ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Keadaan boleh tertekan, keadaan kita mungkin terdesak, atau keadaan kita saat ini susah. Tetapi pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh belajar di dalam kesesakan kami, di dalam kemiskinan kami, di dalam penderitaan kami. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami mau terus bersuka cita karena Engkau. Karena Engkau satu-satunya pengharapan kami. Karena Engkau satu-satunya yang dapat menolong kami. Engkau satu-satunya juga yang dapat membela kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah selalu ada nyanyian-nyanyian yang baru dalam mulut kami. Bukan pada saat kami suka, pada saat kami senang, atau saat kami baik-baik saja. Tetapi biarlah di dalam masa tertekan pun, dalam masa kami mungkin mengalami proses demi proses. Biarlah nyanyian baru itu boleh keluar dari mulut kami. Untuk memberitakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebesaran-Mu. Dan biarlah banyak orang yang takjub dan melihat bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang selalu menolong kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Biarlah nyanyian syukur, nyanyian pujian, nyanyian yang baru boleh keluar dari mulut setiap kami. Sehingga banyak orang yang akan melihat betapa besar dan ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau tolong. Dan bahkan Tuhan yang mengalami putus asa, Engkau berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami materaikan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.